Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman, kali ini saya akan membahas ya atau mereview suatu edukasi di mana banyaknya impian para trader maupun holder yang bermain di cryptocurrency, khususnya di token micin maupun di exchange-exchange seperti Cek dan DEX ya teman-teman ya. Banyak sekali cita-cita ataupun impian para trader ya yang ingin menjadi naga atau jadi sultan dadakan ya. Dari yang bermodalkan kecil puluhan ribu atau ratusan ribu bahkan jutaan sampai ke modal miliaran. Jadi semua trader ini bervariasi. Dari yang mempunyai modal kecil sampai ke modal menengah maupun modal yang besar, semua impiannya sama. Ingin menjadi naga, ingin menjadi sultan secara instan, ya. Nah, maka dari itu mereka berjuang ya untuk mentradingkan suatu koin yang dianggap potensial, ya. Bagi mereka dia yakin mana koin yang potensial bagi dia, yaitu yang akan dimainkan maupun untuk di hold di jangka panjang. Tentunya bagi para trader ya yang paham dengan analisa fundamental ya dan analisa teknikal, dan juga mereka mengikuti perkembangan medsos ya, koin-koin maupun token-token yang dia pegang, sehingga dia mengetahui apa project next time ke depan, dan mereka selalu update dengan berita-berita terbaru yang diberikan oleh developer melalui Twitter maupun komunitas Telegram ya. Dengan itu para trader berasumsi ya dengan analisanya untuk menghold token atau koin naga yang dianggapnya potensial bagus, mempunyai progres yang bagus untuk di hold ya, sehingga bisa membuat dia suatu saat akan menjadi sultan dadakan dengan memegang token naga itu. Nah, tentunya bagi trader maupun holder yang ingin jadi naga, dia harus hold koin naga. Jangan dia hold koin cacing ya atau koin kaleng-kaleng ataupun ya koin abal-abal ya, koin-koin kacang goreng, kacang rebus ya. Jangan menghold salah hold ya. Kalau teman-teman menghold token atau koin kacang goreng, kacang rebus, bagaimana mau jadi naga? Jadi kalau mau jadi naga harus hold koin naga. Nah, koin naga ini banyak macam ya yang kita analisa potensial, maka dinamakan koin naga. Kita saja yang menggelarkan bahwa itu koin naga. Sesungguhnya tidak ada yang namanya koin naga. Semua itu berasal dari token micin. Cuma oleh karena fundamentalnya bagus dan proyek yang jelas, nyata dan besar ya, sehingga utility-nya ya sesuai dengan harapan ya, sehingga bisa sesuai dengan target fundamental ya, dan kita pelajari developer yang memang benar ya, maka token tersebut ya diberi gelar yaitu koin naga. Artinya koin yang aman untuk dimainkan karena mereka sudah pada lolos audit certik. Nah, dan juga kapitalisasi pasarnya besar karena sirkulasi supply sudah tersebar, dan juga volume transaksinya sangat dahsyat. Per hari itu bisa di ratusan miliar bahkan triliunan. Nah, itulah mereka pantas dinamakan atau diberi gelar koin naga, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang pemula ya, jangan asal-asalan beli koin atau beli token itu ya. Harus didasari ilmu, dipilih dulu, dipilah dulu ya. Dianalisa dulu fundamentalnya, datanya ya. Banyak aspek yang harus dianalisa secara fundamental ya. Barulah nanti menentukan untuk open posisi bagus, open posisi jual, baru masuk ke tahap analisa teknikal ya agar cuan. Jadi kalau mau scalping, mau cari profit jangka pendek, kita bisa dapat profit kalau kita benar open posisi masuknya. Di situ membutuhkan analisa teknikal. Tetapi kalau untuk hold jangka panjang, cukup teman-teman analisa fundamental saja. Kalau bagi teman-teman datanya bagus, proyeknya jelas, developernya betul-betul berkualitas ya, untuk hold jangka panjang ya pakai uang dingin aja kuncinya. Nah, harus di hold koin naga, jangan salah hold. Nah, untuk mengetahui semua itu analisa fundamental dan teknikal, teman-teman pemula harus dibekali ilmu edukasi cryptocurrency secara mendalam sebelum terjun ke dunia kripto. Ya.
Jadi sebelum kita terjun ke dunia kripto itu harus dibekali dengan ilmu, ya. Ilmu cara menganalisa baik secara fundamental maupun analisa teknikal. Jadi kalau teman-teman pemula konyol tanpa ilmu trading, siap-siap uang teman-teman jadi abu. Ini bukan sembarangan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ilmu itu secara spesifik, ya, secara mendalam? Teman-teman ikuti kelas saya, lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Di situ ada nomor WA saya, bisa chat saya secara japri dan akan saya berikan infonya mengenai untuk mengikuti kelas. Dan di situ belajarnya secara bertahap dan nyantai, hanya melalui WA group. Ya, dan juga langsung praktek, tidak membahas hanya teori tetapi langsung action praktek, ya. Gitu, teman ya. Jadi, yang berminat nanti untuk pemula, lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Klik channel, ada situ tentang, ada deskripsi, ada situ nomor WA saya ya. Itu sekilas info. Nah, mengenai para trader atau holder yang ingin jadi naga, jadi wajib hold koin naga. Jadi kalaupun tidak ada amunisi maupun saldo ya untuk hold 10 koin naga yang masuk dalam target kita untuk dibeli yang akan booming 2023 ini, kalau kita tidak ada uang untuk beli ke semuanya, kita cukup beli 3 koin yang dominan. Ya, tapi kalau ada uang apa salahnya? Kita ada uang dingin, ya kita beli semua 10 koin naga masuk target itu. Dan itu kalau 10 koin naga itu sudah saya upload di konten saya sebelum-sebelumnya. 3 bulan yang lalu sudah saya upload konten saya mengenai 10 token potensial yang membuat kita kaya 2023. Itu sudah saya upload 3 bulan yang lalu. Jadi di sini tidak saya sebutkan satu persatu. Yang hanya saya kupas hanya 3 saja. 3 yang dominan. Yang 7-nya tidak saya kupas di sini, teman-teman bisa lihat nanti sendiri konten saya 3 bulan yang lalu, ya. Yang ingin kaya hold 10 koin potensial yang akan membuat kita kaya 2023. Nah, ketiga koin yang dominan ini, apakah teman-teman yang wajib kita hold bagi para trader yang cerdas, yang pintar, yang cermat, ya, yang memang benar-benar ingin menjadi sultan atau ingin menjadi naga. Nah, di antara 3 koin itu, satu pertama Shiba Inu. Shiba Inu teman-teman harus punya dan di hold keras jangka panjang. Kalaupun posisi marketnya sekarang Shiba Inu fluktuasinya belum aktif, belum pernah big pump, ya justru dia condong ke bearish maupun stagnan maupun sideways marketnya, tetap hold keras. Jangan terpengaruh akan mau jual koin ini. Nah, makanya pakai uang dingin hold itu ya, terutama pakai uang hasil profit dari token lain, itu baru benar, itu baru cerdas, dan itu baru pintar. Itu yang pertama, Shiba Inu. Nah, apakah Shiba Inu masih ada progres untuk big pump? Oh, sangat bisa. Ya. Shiba Inu 2021 menunjukkan taringnya kepada trader sehingga namanya bombastis di seluruh negara. Tidak ada yang tidak kenal dengan Shiba Inu. Ya. Baik trader pemula maupun trader kawakan semua kenal dengan Shiba Inu karena Shiba Inu sudah merupakan semi uang digital. Ya, bukan koin abal-abal, bukan token abal-abal, dan dia sudah katakanlah kurang lebih 60% sudah mengikuti jejak Dogecoin, ya. Jadi setelah Dogecoin, ya pelopor koin micin, token micin yang menjadi koin, menjadi resmi uang digital, ya Dogecoin, dan kedua diikuti dengan Shiba Inu. Dan Shiba Inu kalau menurut analisa luar itu bahkan disinyalir bisa ratusan rupiah, bahkan ribuan, bahkan sampai $1 prediksi analisis kripto dari luar negeri. Tapi kalau kita berharap 100 rupiah atau 1.000 rupiah saja sudah alhamdulillah, sudah jadi naga kita ya. Itu baru dari satu koin Shiba Inu. Dan yang kedua, Baby Doge. Nah, Baby Doge ini wajib untuk pemula maupun para trader kawakan itu wajib mempunyai Baby Doge. Nah, sesuai dengan kemampuan. Berapa mau hold, berapa miliar ya, makanya pakai uang dingin juga. Baby Doge ini ya kemarin pump kemudian ini stagnan. Memang begitulah. Koin naga nggak bisa bin salabin abrakadabra langsung terbang langsung kaya. Makanya pakai uang dingin ya. Nah, supaya tidak jenuh dan setia menjadi holder sejati koin-koin naga ini, makanya kita trading koin yang baru listing. Kita ambil profit di sana, hasil profit kita alokasikan ke koin-koin naga seperti Baby Doge. Nah, Baby Doge ini baru-baru ini listing di Bybit, ya, suatu exchange nomor 6 di dunia rankingnya ya. Nomor 1 Binance dan dia peringkat nomor 6. Artinya bukan exchange yang abal-abal, yang sembarangan ya, yang masuk kelas 10 besar dunia, Bybit. Nah, target Baby Doge
dia akan listing di Binance, tinggal menunggu lonceng saja. Dari segi data dan persyaratan sudah masuk kualifikasi untuk listing di Binance. Dari segi holders, ya, dari segi sirkulasi supply, ya, dari segi volume transaksi dan dari segi komunitasnya besar, ya, holder sudah hampir mencapai ke 2 juta dan dia, ya, sudah banyak sekali dan juga menjadi semi uang digital, sudah jadi suatu alat pembayaran juga di suatu card atau kartu-kartu kredit, ya teman ya. Artinya bukan sembarangan token Baby Doge ini, bukan token yang abal-abal. Tapi ketika market posisi sideways, dibanting belum big pump, justru para holders menambah muatan, itu yang benar, bukan di cut loss. Tetapi bagi pemula yang baru bermain kadang-kadang khawatir. Mereka beli hari ini kalau bisa minggu depan sudah pulang bawa karung ya. Masuk ke ATM, lantas karung itu penuh sama duit. Nah, itu harapan para trader pemula. Tentunya tidak begitu. Kalau ingin jadi naga, kita harus setia, kita harus siap uji mental. Ketika dibanting oleh developer harganya, apakah kita akan cut loss atau kan kita menambah muatan? Nah, itu pilihan ada di kita ya. Makanya lakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli kripto untuk di hold jangka panjang maupun untuk di scalping. Disclaimer on Dior. Itu yang kedua. Yang ketiga, koin naga apakah yang masuk 3 besar yang harus di hold bagi para trader maupun para holders ya, yang betul-betul akan merubah nasib kita menjadi naga, yaitu Bitget Price. Bitget Price posisi harga sekarang ya, nolnya 36688, posisi market koreksi dan sideways. Token Bitget Price ini baru listing di Indodax. Harapannya ketika dia listing di Indodax, token ini akan pump, ternyata belum. Dia pumpnya hanya sedikit. Dan ini menguji mental para trader. Banyak trader yang tidak setia bahkan menjual koinnya di saat market sideways. Bisa saja posisi dia sedang minus atau sangkut kecil, ya, sehingga dia tidak sabar atau didesak dengan kebutuhan, maka dia akan menjual koinnya Bitget Price. Ya. Tetapi bagi para holder sejati yang mempunyai uang dingin, ya, ketika dia sangkut, ketika market berbalik arah dari bullish ke bearish, ya, mereka akan menambah muatan bagi yang ada uang dingin. Tetapi bagi yang tidak ada, ya kita maklumi, teman-teman kita mungkin sedang belum ada, mungkin dia mau jual dulu, ada kebutuhan, kita maklum ya, yang namanya kebutuhan itu tidak bisa kita prediksi. Kadang-kadang kebutuhan itu ada kebutuhan mendadak, kebutuhan harian, kebutuhan anak istri, dan kebutuhan pendidikan. Nah, itu masalah internal kita masing-masing, ya, masalah intern kita masing-masing. Jadi kalau memang uang dingin, kenapa mau di cut loss? Ya, kalau kita punya uang dingin, ya, menghold itu sangkut, kenapa mau di cut loss? Semestinya harus ditambah muatan kalau kita yakin sama progres nih token untuk di next time atau di masa future, ya, di masa akan datang. Tuh teman-teman ya. Jadi Bitget Price ini teman-teman ya, 2021 sebagai token anak bawang, 2022 dan 2023 ini dia menjadi primadona di hadapan para trader maupun holders. Karena proyeknya terus berjalan dan pesat dan mega project, dan dia sudah bisa menarik para investor paus-paus untuk menginvestkan uangnya ke Bitget Price karena dengan jaringan BRC20 yang diluncurkan oleh Bitget Price. Keunggulan jaringan BRC20 merupakan jaringan yang transaksi dengan cepat ya, dalam volume besar, dalam skala besar, dan juga nyaris tanpa kena cas. Artinya casnya kecil sedikit sekali ya. Sehingga investor ya banyak yang melirik untuk menginvestkan Bitcoin Price ya secara skala besar ya. Karena mereka menilai dengan uangnya menginvestkan dalam skala besar dan mereka kena gas fee yang tidak begitu besar, makanya dia antusias untuk menginvestasikan uangnya ke Bitcoin Price. Dan juga mereka menganalisa dari segi analisa fundamental dan proyek-proyek Bitcoin, dia mempunyai masa depan yang cerah untuk di masa akan datang ya, dan dia sudah listing di mana-mana seluruh exchange dan bahkan targetnya juga untuk menembus ke Binance. Itulah keistimewaan Bitcoin Price ya teman-teman ya. Jadi ketiga token naga ini harus kita punya jika teman-teman ingin jadi naga. Jangan sampai teman-teman hold ya koin cacing, hold koin kacang goreng kacang rebus ya, hold koin kaleng-kaleng, jangan sampai ya. Jadi kalau mau jadi naga harus hold koin naga ya. Dan itu semua ada pilihan di kita semua teman ya.
Jadi teman-teman sebelum investasi, hold. Dan koin-koin yang teman-teman anggap potensial, tetap lakukan riset terlebih dahulu secara mendalam dan secara matang, baru memutuskan untuk eksekusi, menentukan open posisi masuk untuk beli, ya, sehingga teman-teman baru punya keyakinan untuk hold dan maupun untuk di scalping. Jadi harus melakukan riset yang sangat cermat. Disclaimer on Dior. Sampai di sini dulu mengenai edukasi koin naga ini teman-teman, sebagai rempah, dan semoga kita cuan di masa yang akan datang, ya. Dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih dan semoga rempah, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.